ibu-ibu. Dulu mengandung ibu 30 hari dia tidak puasa, mau diganti 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan, mau diganti 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan. Kalian anak-anakku mengandung ibu kalian pertama, kalian menyebabkan emak kalian tidak puasa 30 hari. Tahun berikutnya dia mau puasa, kalian menyusu 30 hari. Kalian mau tahun berikutnya mau puasa, kalian nyusu 2 tahun 30 hari. Jadi kalian satu anak 90 hari ibu kalian gak puasa. Tahun ketiga mau diganti, adik kalian menyusul. Itulah perbuatan ayah kalian, termasuk perbuatan saya juga. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan berkah ini, semua unsur-unsur yang terkait sudah hadir semua. Yang punya anak bingung anaknya dapat pendidikan di mana, bingung anaknya nanti kena fitnah akhir zaman, bingung anaknya kena narkoba, bingung anaknya game online, bingung anaknya tidak benar akidahnya. Jangan risau lagi, sudah ada Ustadz Kiai Haji Muhammad Atta, serahkan anaknya ke Nurul Azhar untuk tahun ajaran 2025-2026 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Mudah-mudahan ke depan asrama lebih banyak sehingga bisa menerima lebih banyak santri lagi, insya Allah. Amin. Dah urusan anak udah selesai. Bagi yang usaha bisnisnya lancar, bingung kemana mau disalurkan zakatnya, sudah ada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yang kerjasama dengan kita dari awal pembangunan pondok, bahkan ulang tahun Basnas yang ke berapa Pak Ketua? Ke-24 pun ditempatkan di pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Kita ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Basnas Provinsi. Mudah-mudahan di masa akan datang lebih kuat lagi kerjasama kita, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang punya usaha, punya bisnis, bayar zakatnya sudah, ada yang mengganggu-ganggu, jangan khawatir, ada Bapak Dandim. Ini Pak Dandim kita. Tapi Pak Dandimnya tidak pakai seragam, dia pakai baju koko. Silap-silap saya yang disangka orang Dandim, beliau yang ustaz. Beliau Dandim, mudah-mudahan Pak Dandim diberikan kekuatan istiqomah iman dan Islam. Kita, saya sebagai ustaz, kita sebagai masyarakat bangga kalau ada TNI, Polri, tentara punya seragam, punya jabatan, tapi punya kepedulian kepada agama. Mudah-mudahan semakin banyak para pemimpin, santri-santri yang dekat kepada Allah menolong agama Allah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang mau berangkat umroh, tinggal hubungi Ibu Lisa Halabi. Syaratnya pengabdian menggali kubur 3 tahun. Untuk persiapan ke alam barzah, alam akhirat, sudah ada bapak-bapak kita yang akan berangkat umroh. Bapak Ibu silakan booking dari sekarang, karena ini jadwal kematian sudah mulai padat. Ingat, kalau kita mati tidak bisa gali kubur sendiri. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Yayasan Halabi, Ustadz Abdul Somad, Ustadz terserah cari siapa yang mau diberangkatkan umroh. Lalu saya katakan, ini dari Kalimantan Selatan, saya serahkan ke Ustadz Atta. Sebaiknya Pak, kita serahkan kepada orang yang selama ini tidak diperdulikan, padahal mereka jasanya luar biasa. Saya ingat tentang gali kubur ini ketika emak saya almarhumah meninggal.
Ketika itu tidak ada orang yang peduli. Maka setelah itu saya kumpulkan beberapa orang, saya berikan santunan yang saya mampu. Alhamdulillah, dibukakan Allah pintu kesempatan berangkat umroh. Mudah-mudahan umrohnya umroh makbulah. Kita semua yang hadir ini mudah-mudahan juga dibukakan pintu rezeki, bisa kita sampai ke Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini 2-3 pulau, 1 dayung, 2-3 pulau terlampau. Acara haul Abah Gurus kumpul di jamak, haulnya haul jamak dengan ayah kita, ibu kita, saudara kita, almarhum almarhumah. Nanti kita kirimkan doa insyaallah. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian silaturahim, kemudian puncaknya adalah hari ulang tahun Basnas yang ke-24 tahun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seingat saya tahun-tahun yang lalu, dari mulai awal saya kemari pemotongan batang kayu, tahun berikutnya peletakan batu pertama, tahun berikutnya penggalangan dana. Kita tidak pernah buat acara tertutup, kita biasanya acaranya terbuka. Tiba-tiba pagi ini sholat subuh tadi saya di sini ngaji dengan anak santri, saya lihat dibuat tertutup di dalam. Cuman saya nggak nanya sama Ustadz Atta. Dalam hati saya, kenapa dibuat di dalam? Kenapa tidak di luar? Ternyata persiapan hujan lebat. Jadi Ustadz Atta ini memang tajam juga feeling. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun saya kemari ada perubahan-perubahan. Tidak pernah berjalan begitu saja. Ini tahun ini di sini. Ini nampaknya datang tahun depan ini acaranya di atas lagi. Di tempat lain itu selesai dulu masjidnya baru dipasang lampu. Ini enggak, langsung pasang lampu. Walaupun masjidnya belum selesai. Jadi banyak yang ajaib-ajaib, yang unik-unik. Ini di belakang kita ada asrama. Mana asramanya Ustaz? Oh di sana. Nah, asrama, nanti asrama perempuan, anak-anak nggak ketemu dengan laki-laki, langsung naik ke atas dan mereka sholat langsung turun ke bawah. Yang laki-laki tinggal asrama. Maka pesantren Nurul Azhar Kalimantan menjadi percontohan di antara pesantren-pesantren yang didirikan oleh sahabat Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Ustadz Atta sehat badan beserta keluarga, beserta istri, beserta anak-anak, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ustadz Atta rezekinya berlimpah. Kemarin Ustadz Atta dapat tawaran, Ustadz Atta silakan mau tanah berapa hektar, tentukan kelas asramanya, buat cabang Nurul Azhar. Saya dalam hati berkata, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang baik, orang ikhlas, rezekinya diatur oleh Allah. Ini bukti, tidak perlu meminta kepada manusia, buat saja berkarya, Allah akan menurunkan rezeki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Saya beberapa waktu yang lalu selesai tausiah, ketemu sama orang Indonesia yang kerja di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di lupa namanya, presidennya yang suka merokok pakai cerutu, namanya Fidel Castro.
Kuba. Saya sebetulnya tahu, cuma ngetes aja. Jadi Kuba ini dipimpin oleh Fidel Castro. Castro ini ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, tidak yakin sama Tuhan. Jadi Castro itu nggak percaya sama Tuhan. Dan di sana tidak ada agama. Maka rakyatnya ateis. Lalu saya tanya, Bapak berapa lama kerja di sana? Sekitar 3 tahun Pak Ustadz. Bagaimana masyarakat di Kuba itu? Orangnya baik Pak Ustadz. Baik mereka, baik. Nggak ada mengganggu-ganggu, nggak ada mengganggu. Terus bedanya dengan kita, mereka tidak percaya kepada akhirat. Jadi dia buat baik di dunia ini sebaik-baiknya supaya diingat orang menjadi orang baik, supaya nanti matinya diantar ramai-ramai ke kubur, habis itu masuk lubang tanah, maka setelah itu wahai cacing tanah silakan makan. Brownies sudah siap. Nah, jadi mereka tidak percaya sama azab kubur, tidak percaya sama hari kiamat, tidak percaya nanti ada titian siratal mustaqim, tidak percaya nanti manusia akan dihisab, tidak percaya manusia akan ditimbang amal, tidak percaya surga sama tidak percaya neraka. Ternyata orang yang tidak percaya akhirat bisa juga baik kalau dia merasa perlu berbuat baik kepada manusia dan ingin meninggalkan kenangan yang baik-baik. Tapi saya lama berpikir, kalau hidup ini cuma untuk dunia, kita pasti stres dan depresi. Kalau tidak ada akhirat, di mana kita dapat keadilan? Kalau tidak ada akhirat, bagaimana dengan orang teraniaya mendapatkan pembalasan? Maka yang paling sempurna, inna dina indallahil Islam. Kita di dunia ini sementara, setelah ini kita akan mati, setelah itu kita akan masuk kubur, setelah itu kita akan bangkit pada hari kiamat, setelah itu kita akan masuk surga. Insya Allah semua kita ini masuk ke dalam surga, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bagi mereka kalau sudah mati, habis, dimakan cacing tanah, dimakan pohon karet, dimakan pohon sawit, naik ke atas, selesai, game is over. Tapi dalam Islam, apakah orang yang sudah mati itu, orang mati ya mati, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu masih menjalani kehidupan lagi? Ya, ada kehidupan. Mana buktinya? Buktinya adalah peristiwa Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Waktu Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Idris, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf. Padahal Nabi-Nabi ini sudah meninggal dunia. Nabi sholat, Nabi di Masjidil Aqsa sholat, yang jadi imam Nabi Muhammad. Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum. Itu menunjukkan orang yang sudah meninggal dunia, dia tetap ada, dia tetap hidup, dia tetap bisa beribadah, tapi ibadahnya tidak wajib. Nggak ada lagi wajib sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak ada lagi wajib puasa Ramadan. Nggak ada lagi wajib bayar zakat ke Basnas. Nggak ada. Makanya kalau ada suami ibu yang nggak mau sholat, nggak wajib, suruh dia mati cepat. Jangan begitu Pak Ustadz. Oke, mudah-mudahan yang belum sholat dapat hidayah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dari Isra Mi'raj ini kita meyakini bahwa setelah mati kita tidak mati, tapi ada kehidupan lagi. Makanya bagi orang yang tidak percaya, Allah mau menunjukkan bahwa mati itu ada kehidupan. Bagaimana caranya? Maka ada beberapa orang yang sudah mati hidup lagi. Namanya mati. Kok mati zombie? Mati suri. Mati suri itu bukan mati, karena mati itu cuma sekali. Kalau ada orang mati 2 kali itu pura-pura mati.
Mati itu cuma sekali. Jadi kalau ada orang mati pagi, siang hidup lagi, itu disebut mati suri. Sebenarnya pingsan saja. Jadi orang barat nggak percaya bahwa kalau sudah mati itu ada hidup. Mati itu ya mati, selesai. Akhirnya dikumpulkanlah beberapa orang yang mati suri, lebih 100 orang. Setelah 100 orang mati suri ini dikumpulkan, ditanya, diwawancarai satu-satu. Anda mengalami mati suri? Ya. Apa yang Anda alami? Ketika itu saya merasa saya keluar dari badan saya, lalu ruh saya dibawa pergi ke suatu tempat. Habis itu tempatnya gelap, habis gelap tempatnya terang, habis itu ada sidang. Setelah itu saya ketemu dengan ayah saya, ketemu dengan ibu saya, ketemu dengan nenek saya. Lalu mereka nyuruh pulang. Pulang bro, waktumu belum tiba. Akhirnya pulang lagi. 100 orang yang diwawancarai mimpinya sama, di ruang berbeda, di tempat berbeda. Diwawancarai ruang berikutnya sama. Ruh saya keluar, saya melihat diri saya dibawa ke satu tempat, tempatnya gelap, habis itu terang, habis itu ketemu dengan nenek saya. Kata nenek saya pulang. Bulan lalu saya ditakdirkan Allah ketemu dengan orang mati suri 12 jam. Kebetulan ini kesempatan wawancara. Maka saya tanya juga, apa yang kakak lihat? Aku lihat diriku keluar, terus aku pergi dibawa jalan ke mall, bukan. Terus gimana bisa balik lagi? Aku ketemu dengan emakku almarhumah. Lalu apa kata emak? Kata emaknya, kau pulang lagi ke tempatmu karena waktumu belum tiba. Akhirnya sadar, loh sama. Ini menunjukkan bahwa kehidupan setelah mati itu ada. Bagi yang nggak percaya, saya nggak maksa. Tapi nanti kalau sudah mati, tolong cerita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa tentara-tentara kita dulu waktu melawan Belanda dan Jepang, melawan PKI, waktu melawan Belanda tentara, melawan Jepang tentara, melawan PKI tentara, yang diculik G30 SPKI Gestapo tentara. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka yakin kalau saya mati melawan Belanda, matinya akan mati syahid. Karena ulama dari pondok pesantren mengeluarkan fatwa, siapa yang mati melawan Belanda, ditembak Belanda, matinya mati syahid. Maka Bung Tomo, Jenderal Sudirman meneriakkan takbir, Allahu Akbar. Mereka pun menembak Belanda. Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Itulah kenapa kita merdeka. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu dibacakan hari Senin, atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ustadz kok ingat? Saya tukang bacanya tiap hari Senin. Makanya kalau ada yang ngejek-ngejek saya radikal, kepala kau kena pukul. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam Islam setelah hidup ini kita akan hidup sekali lagi. Itulah kenapa ada haul. Haul itu untuk apa? Untuk mengirim doa kepada guru, abah guru sekumpul, kepada almarhum ayah dari Ustadz Atta, kepada almarhumah ibu, kepada almarhum ayah saya, kepada almarhumah ibu saya yang orang tuanya masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bapak Dandim, alhamdulillah, ibu beliau masih ada, masih hidup. Kita doakan panjang umur, sehat badan. Ibunda, ibu saya masih ada. Saya, ibu di Riau sudah meninggal, tapi di Banjarbaru saya dapat ibu. Saya diangkat sebagai anak nomor 10. Ustadz Atta anak nomor 8. Saya tidak lahir dari rahimnya, tapi saya lahir dari hatinya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang bisa kita transfer, apa yang kita bisa kirimkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia? Yang bisa kita kirimkan ada 7.
Ada 7 yang bisa kita kirim. Kira-kira Bapak Ibu bisa ingat yang 7 ini? Belum, karena belum saya sampaikan. Yang pertama yang kita kirim adalah doa. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz Somad, saya nggak punya anak. Terus, lalu siapa yang doakan saya? Saya pernah ditanya jamaah, Ustaz, saya nggak punya anak. Terus, siapa yang doakan saya? Kalau bapak nggak punya anak, ibu nggak punya anak, jangan takut, yang mendoakan saya. Loh, memangnya doa Ustaz Somad sampai? Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, seandainya ada orang meninggal, lalu saya doakan, doanya sampai atau enggak? Kalau Tuan pergi ke taman, jangan lupa membawa kitab. Kalau jamaah belum sarapan, memang susah untuk menjawab. Nih kita lewat di kuburan nih, lewat di kuburan. Lalu kita mengucapkan doa untuk orang yang ada di kuburan. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doanya sampai apa enggak sampai? Sampai. Walaupun yang saya doakan itu orang Banjar, saya orang Riau, doanya sampai. Walaupun nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan nasib. Yang ada cuma satu hubungan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau ada orang ngatakan kalau udah mati nggak usah didoakan, doanya nggak nyampe. Nanti kalau dia mati jangan disolatkan. Kenapa? Karena isi solat jenazah itu isinya kan doa. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Allahu Akbar. Aku nggak baca doa karena doa untukmu nggak nyampe. Tetap dibaca doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan mulut. Mana tahu kadang sholat jenazahnya ada juga kawan yang rese, dia intip mulut kita. Selesai sholat dia tanya, kau tadi nggak baca doa ya? Tanya lagi, kenapa kau tengok mulutmu? Yang pertama yang sampai adalah doa. Doa dari anak kandung, dari anak tiri, dari anak angkat, dari siapapun sampai. Syaratnya satu, sama-sama muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada tetangga kita non muslim, enggak Islam, ninggal, kita datang atau enggak datang? Datang ke sana, katakan saya turut berbela sungkawa, berduka cita. Semoga apa ya? Semoga kamu tabah, diberikan kekuatan dan kesabaran. Cukup, karena dalam Islam dilarang untuk mendoakan yang berbeda agama. Mana dalilnya? Nabi Ibrahim pernah mendoakan bapaknya yang berbeda agama. Lalu apa kata Allah? Maka nastighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Doa Ibrahim untuk bapaknya hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bahwa bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun menjauhkan diri dari bapaknya. Jadi kita hanya boleh mendoakan anaknya supaya dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini yang pertama sampai adalah doa. Yang kedua, baca Al-Quran. Mana dalilnya baca Quran sampai? Abdullah bin Umar berpesan,
nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya, pada kepala bacakan Al-Fatihah, pada kaki bacakan akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu dalil bahwa bacaan Quran sampai. Kita mazhab Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Quran, kalau khatam 30 juz Al-Quran paling bagus, khatam 30 juz. Ini anak-anak santri penghafal Quran, nanti bacakan khatam 30 juz untuk Ustadz Abdul Somad kalau meninggal ya. Serius ini, janji. Ingat, janjinya dalam masjid, jangan ada dusta di antara kita. Nggak sanggup baca Quran, baca Yasin, karena Yasin hatinya Al-Quran. Nggak sanggup baca Yasin, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, sampaikan bacaan pahalanya. Nggak sanggup juga, untuk Abah Gurus kumpul, untuk semua yang kami acara haul hari ini, ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyakhina, almarhum ayah ibunda kami, kakek nenek moyang kami, guru-guru kami, untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, anak-anak ingat 7 ini, nanti saya minta satu ke depan ngulang dari awal sampai 7. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang ketiga, yang sampai pada orang meninggal dunia adalah zikir. Makanya kita kalau acara tahlilan zikir, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih subhanallah sampai, tahmid alhamdulillah sampai, takbir Allahu akbar sampai, tahlil la ilaha illallah sampai. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi membelah pelepah korma, lalu pelepah korma ditusukkan ke makam. Selama pelepah korma itu basah, maka orang yang di makam dapat rahmat. Kenapa? Karena pelepah korma yang basah bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini besok ibu bapak meninggal minta kuburkan, di atas kuburnya ditanam pohon sawit. Cukup tanam tanaman biasa saja. Apa maknanya? Bahwa pohon-pohon ini bertasbih, pohon-pohon kayu bertasbih. Kalau pohon kayu bertasbih, hewan-hewan bertasbih, tapi manusia sombong tidak mau bertasbih. Tasbih pohon kayu saja sampai. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pohon kurma saja sampai, apalagi tahlilnya orang beriman. 3. Berikutnya yang keempat, apa yang sampai? Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Sa'ad ini emaknya sudah meninggal. Lalu dia ditanya ke Nabi, ummi matat, emak saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, memberi air minum. Air minum, ini air minum untuk almarhum sampai. Lalu saat pergi gali sumur, sumurnya dia wakafkan untuk ibunya. Ibu bapak nggak perlu gali sumur. Kenapa? Itu air nggak putus-putus berhenti. Buat apa? Buatkan sumur bor. Itu ada di samping asrama sumur bor. Airnya dinaikkan ke atas, masukkan ke filter penyaring. Anak-anak santri tinggal putar, langsung minum. Betul anak santri? Langsung minum. Nah, tapi tolong pakai gelas ya. Nah, jangan langsung dari keran. Bayangkan, siapa yang mewakafkan sumur bor, mandi, sholat, wudhu, minum, hadiahnya mengalir, pahalanya untuk almarhum, almarhumah. Ini yang keempat yang mengalir. Yang kelima, apalagi yang mengalir untuk orang yang meninggal dunia? Nabi mengambil hewan kurban, lalu Nabi memotong hewan kurban.
Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad, ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu keluarga Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, istrinya Khadijah sudah meninggal, sebagian anak perempuannya sudah meninggal, tapi dia potongkan kurban. Itulah dalil bahwa kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Nanti Bapak Ibu, sekarang kita sedang berada di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan lagi. Datang kemari, jumpai Ustadz Atta. Kasih tahu Ustadz Atta. Ustadz Atta, tadi saya kebetulan dari pasar sapi. Ngapain? Ya lihat-lihat aja. Saya ada beli sapi 3 ekor, saya serahkan pondok pesantren Nurul Azhar, sapinya dibagikan semua kepada santri, itu yang paling afdal. Jangan ada yang diambil, tapi kalau mau diambil 1/3 masih boleh, 2/3 serahkan ke santri. Kalau berat bersihnya 60 kilo, 40 kilo ke Nurul Azhar Kalimantan, yang 20 kilo bawa pulang ke rumah. 1/3 masih boleh bawa pulang ke rumah. Tapi sebagian orang sekarang, dia bawa sapi, minta potongkan di pondok, dia bilang ke Ustadz Atta, Ustadz Atta tolong potongkan sapi, habis itu semuanya, dagingnya, kepalanya, pahanya, dadanya, perutnya, kulitnya, antar ke rumah. Kalau ada orang model begini, Ustadz Atta kasih tahu sama dia, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri. Maka hewan kurban sampai. Kalau air putih aja sampai, apalagi wadai. Kalau air putih aja sampai, apalagi ketupat kandangan. Kalau air putih aja sampai, apalagi, waduh, enak sekali tadi makanan yang dikasih oleh ibunda tadi. Saya dengan Pak Dandim makan, susah diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana rasanya? Wow, amazing. Yang keenam, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia, labbaik Allahumma subrumah, saya menghajikan subrumah. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa subrumah? Subrumah itu saudara saya. Kamu menghajikan subrumah? Iya. Kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itu dalil bahwa haji sampai. Tapi hajikan payah Pak Ustadz. Kalau haji sampai, umroh pun sampai. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata. Wawnya itu adalah waw atof. Ingat itu. Wa atimmul hajja wal umrata. Wawnya itu waw atof. Kalau haji sampai, umroh pun juga sampai. Makanya nanti bapak-bapak yang sudah mendapatkan umroh dari Ibu Lisa Halabi, nanti umroh yang pertama untuk bapak. Hari kedua ada umroh, hari ketiga ada umroh. Nanti umrohnya hadiahkan untuk almarhum almarhumah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panjang umur sehat badan, kita jumpa di Baitullah insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umroh yang pertama untuk diri sendiri. Umroh hari kedua, bawa kain ihram, pergi ke Tanim, sampai di Tanim mandi, habis mandi pakai kain ihram, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Saya laksanakan umrah untuk si fulan bin fulan. Habis itu balik ke Makkah, tawaf 7 putaran, habis tawaf sa'i 7 bolak-balik Safa Marwah, habis itu potong rambut gundul. Ini Ustaz Somad, ini rambutnya udah kelihatan panjang ini. Ini kok nggak pangkas? Ini nanti mau dipotong waktu umroh. Ya kenapa Ustaz potong rambut mesti nunggu umroh? Kenapa nggak potong sekarang? Kalau dipotong sekarang kan pendek, bayarannya sama. Masa kerja dia terlalu sedikit? Sama-sama 10 real. Jadi kita kasih beban agak banyak sedikit. Biar ada kerja tukang potong. Nggak lama kalau potong, sebentar aja. Langsung halak, halak, halak artinya potong. Dan potong, habis, gundul. Untuk laki-laki. Perempuan hanya ujung rambutnya saja yang diratakan. Jangan nanti ibu minta potong juga semua.
Ibu pergi umroh sendirian, sampai sana gundul, pulang ke rumah, suaminya kaget, ini kok ada ABRI masuk kamar. Selama ini kan program ABRI masuk desa, potong ujung, bukan semuanya dicukur. Perempuan tidak boleh menggundul rambutnya, perempuan hanya mencukur potong ujungnya saja. Nah, yang ketujuh, apalagi yang sampai dari pahala kita hidup ini? Puasa. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu punya ibunya ibu. Dulu mengandung ibu 30 hari dia tidak puasa, mau diganti 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan, mau diganti 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan. Kalian anak-anakku, mengandung ibu kalian pertama, kalian menyebabkan emak kalian tidak puasa 30 hari. Tahun berikutnya dia mau puasa, kalian menyusu 30 hari. Kalian mau tahun berikutnya mau puasa, kalian nyusu 2 tahun 30 hari. Jadi kalian satu anak 90 hari ibu kalian gak puasa. Tahun ketiga mau diganti, adik kalian menyusul. Itulah perbuatan ayah kalian, termasuk perbuatan saya juga. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu sudah mengganti puasanya? Jangan jawab. Ini bulan Rajab sangat bagus mengganti puasa. Niatnya niat qadha, karena perempuan pasti tinggal 7 hari. Saya selalu mengingatkan puasa, sesehat-sehatnya perempuan tinggal puasanya 7 hari. Mohon maaf, karena haid menstruasi. Kemarin bulan Syawal mau diganti, nggak jadi-jadi. Kenapa? Banyak kue hari raya. Kemarin bulan Zulhijjah mau diganti, nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena pintu kulkas itu nendang, menyipak kaki kambing dari dalam. Ini bulan Rajab masanya mengganti puasa. Besok hari Senin, besok niat puasa qadha, dilaksanakan hari Senin di bulan Rajab, dapat 3. Puasa qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Rajab. Itulah untungnya kalau suaminya ngaji, suaminya mengingatkan istri. Tapi kalau suaminya Fir'aun, tak mau tahu dia dengan puasa istrinya. Ibu-ibu yang punya utang, catat utang, sudah lunas, sudah lunas, sudah lunas. Yang masih ada utang, tulis. Nanti kalau meninggal dunia, nanti anak-anak akan melaksanakan puasa. Insya Allah anak-anak ibu ini adalah anak-anak yang soleh dan solihah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisa diulang yang 7 tadi? Yang bisa ngulang angkat tangan 1 orang, maju ke depan. Kita mau nengok bagaimana anak Nurul Azhar untuk menjawab pertanyaan Ustaz Somad. Ada 7 amal yang sampai kepada orang meninggal dunia yang kita hauli hari ini, bisa kita kirim. Apa sajakah dia? Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang 1 ini. Namanya Ali Ridho. Ali artinya orang yang tinggi, agung, mulia. Ridho, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, tinggi jabatan, kekuasaan, prestasinya, diridhoi Allah, diridhoi Rasulullah, diridhoi orang tua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 7. Nah, jangan stres, jangan depresi, tarik napas panjang. Yang lupa nanti saya ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah doa, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga zikir, yang keempat bersedekah, yang kelima bertobat, yang keenam haji atau umrah, yang ketujuh adalah puasa. Puasa. Masya Allah. Saya mau ngasih duit, tinggal pula dompet di kamar. Jadi saya kasih peci aja. Kebesaran pula peci ini. Jadi anak soleh, insya Allah. Barakallahu fiik. Saya cuma mau ngasih tahu rambut saya masih ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini buktinya bahwa anak-anak kita ini ingatannya cepat. Mereka yang akan menjadi ulama, mereka yang akan menjadi dai, mereka akan jadi polisi dan tentara, mereka akan jadi hakim dan pengacara. Bapak Ibu yang mengirim 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, lampu, kubah, semua sampai pada mimbar.
Kalau kita bukan ulama, kita bukan ustadz, tapi insya Allah ini pondok pesantren Nurul Azhar akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ada pohon yang tumbuh, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi. Ketika ditanya, ini pohon apa nih yang tumbuh terus nggak berhenti? Inilah pohon orang yang bersedekah. Maka man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Yang mewakafkan tanah, yang membuat asrama, yang membangun masjid, yang membangun asrama putri di belakang, yang menolong. Kita doakan bapak-bapak kita dari TNI yang menolong memudahkan urusan surat pesantren ini juga mendapatkan aliran balasan pahala sampai hari kiamat insya Allah. Karena mengurus surat tanah ini ke BPN kita dibantu oleh bapak-bapak kita, maka insya Allah ini juga mendapatkan keberkahan. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dimudahkan Allah urusannya sampai pada hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'rajnya sudah, haulnya sudah, yang mengalir untuk orang meninggal dunia sudah. Yang terakhir, bapak bisa makan haram, ibu bisa makan haram, bukan korupsi, bukan riba, bukan sogok, kok bisa makan haram? Gara-gara tidak berzakat. Kalau ibu punya emas 85 gram, ini kalau dilihat dari raut wajahnya ini 100 gram semua. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Amin. Siapa di antara bapak ibu yang punya emas 85 gram disimpan selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 85 gram itu berapa Pak Ustadz? 1 gram 1 juta. Sebetulnya lebih 1 juta, tapi karena kita udah kawan lama ya 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta, 85 juta. Siapa yang punya uang 85 juta disimpan setahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Saya Pak Ustadz gajinya per bulan, jangan hitung gajinya saja, karena ada orang yang gajinya 2 juta, tunjangannya 20 juta. Total semua, uang gaji pokok, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sepak, SPPD keluar kota, total semua berapa? Ini saya 1 bulannya 10 juta, 2,5%. 2,5%-nya kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Kalau dilihat dari gaya-gayanya ini bapak ini tabungannya sekitar ya 10 miliar. Berarti 250 juta. Itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya, dibeli ke beras, berasnya masuk rice cooker. Begitu sudah selesai disendok, beras berubah jadi nggak jadi karena lupa mencet onnya. Terus dibuka masih air, makanya pencet dulu, pencet. Pas dibuka nggak jadi, lupa nyolok. Colok dulu, pencet jadi nasi. Nasinya 1 mangkok. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ternyata 1 piring nasi haram. Gara-gara apa? Tidak membayar zakat. Bayarkan zakat Anda ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Terjamin rezekinya berkah, tersalurkan pada tempatnya. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Harimau mati dalam hutan meninggalkan belang, masih ada belang kulitnya. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan kredit. Tapi masyarakat sekitar Nurul Azhar kalau mati dia meninggalkan masjid, meninggalkan sumur bor, meninggalkan tanah wakaf, meninggalkan asrama, meninggalkan santri-santri para penghafal Quran. Ini santri Ma'had Nurul Azhar ini katanya hafal Quran ini, betul?
Sambung ya, angkat tangan. Tapi Ustaz nggak bisa ngasih peci lagi. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yang nyambung langsung angkat tangan. Fa ammal langsung sambung, kasih mikrofon. Fa ya'lamuna. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathalan yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ya, yang lain. Kalau nyambung langsung angkat tangan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Pindah ayat baru. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Pindah ayat baru. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan walakin. Lanjut. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يقول صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها lanjut. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفسها شيئا والأمر يومئذ لله. Shadaqallahul azim. Kami nggak ada sepakat sebelumnya ya Bu ya. Ini bukan direncanakan. Sebetulnya anak-anak ini hafal. Dari mana Ustaz tahu hafal? Mulutnya bergerak. Cuman apa? Grogi, kaget dia. Apalagi ada ayahnya, ada ibunya. Bapak ibu yang sudah menyerahkan anak ke Nurul Azhar Kalimantan, sebetulnya mendidik anak ini tanggung jawab guru atau tanggung jawab bapak ibu? Guru. Tanggung jawab bapak ibu. Tapi karena bapak ibu sibuk bisnis, kebun sawit, kebun karet, dagang, maka serahkan ke Nurul Azhar Kalimantan. Ustadz Atta, tolong didik anak saya. Di sini dia sudah pakai jubah. Jangan sampai dia pulang ke rumah dia lihat bapaknya pakai celana pendek, kayak polisi India. Hitam-hitam, si tampuk manggis, sudahlah hitam, lututnya berkudis.
Di sini anak perempuan, mana santri perempuan kita? Di sini santri perempuan jilbabnya panjang, bajunya kurung, tudungnya tudung labuh, tidak ketemu dengan laki-laki. Sampai di rumah dia lihat emaknya rambutnya macam sarang tawon, make upnya sebelah hijau sebelah biru, bajunya you can see, kamu can bisa see, melihat, kamu bisa melihat ketiak bini saya. Nauzubillah. Jangan rusak pendidikan. Di sini anak-anak sudah diwajibkan ngapal Quran, pendidikan formal, berakhlakul karimah. Jangan dirusak di rumah, jangan kasih makan haram. Insya Allah 6 tahun di Nurul Azhar Kalimantan, kami dari Riau mau memberangkatkan ke Mesir, itu ngontak Ustadz Atta. Ustadz Atta ini anaknya di Al-Azhar Kairo Mesir. Kata Ustadz Atta, tolong doakan anak saya Ustadz Somad, dia ujian. Nilainya kemarin apa? Nilainya mumtaz. Mumtaz itu excellent, nilai tertinggi di Al-Azhar. Nggak jadi saya doakan. Kenapa? Karena nilai saya di bawah itu. Nilai saya di Al-Azhar jayyid. Nilai di Al-Azhar itu paling bawah makbul, di bawah makbul jayyid, di atas jayyid jiddan, di atas jayyid jiddan mumtaz. Anak Ustadz Atta kuliah di Al-Azhar nilainya mumtaz, mau minta doa dengan nilai makbul, mau minta doa dengan nilai jayyid. Saya bilang saya nggak pede mendoakannya. Nanti kalau saya doakan, ya Allah tinggikan nilai anak Ustadz Atta, kata malaikat ente aja jayyid. Bukan omon-omon. Jadi kalau anak bapak nanti berprestasi di sini, panjang umur, sehat badan, insya Allah nanti dia akan belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, insya Allah. Amin. Duitnya dari mana Pak Ustadz? Kalau dia masuk golongan fakir miskin, nggak sanggup orang tuanya, tapi hafal Quran, berprestasi, nanti kita mintakan sama ketua Basnas. Kalau nggak cukup masih kurang, kita minta sama Bu Lisa Halabi. Bisa ya Bu ya? Iya kata Ibu, dia udah nganggur itu kan bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Hujan-hujan lebat, hari libur, hari Ahad, hujan lebat. Saya tadi mikir ini nggak ada nih jamaah yang datang. Ternyata penuh sampai ke belakang. Hanya Allah yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Nanti sebelum pulang, tolong ambil foto. Foto di sini, foto di atas, foto. Khususnya bangunan yang belum selesai. Update status. Langsung ajak ke jamaah, datang ke Nurul Azhar. Bantu bukan untuk menolong agama Allah. Ditolong atau tidak ditolong, Nurul Azhar ini akan tetap selesai insya Allah. Amin. Tapi kita sedang menolong diri kita sendiri supaya nanti kita dapat pertolongan ketika kita menghadap Allah. Saat itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, tak ada gunanya jabatan. Yang bisa menolong kita hanya amal soleh, bukan soman. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan berkah rezeki, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solihah, yang berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah diberikan kebaikan rezeki melimpah ruah, diberikan kesehatan zahir dan batin. Pesantren Nurul Azhar Kalimantan, para alumninya menjadi para penghafal Quran mujahid fisabilillah, melanjutkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ala hazihin niyah, al-Fatihah.